Halo semuanya, kembali lagi sama gue Jody di sini. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas dalam segmen yang baru, yaitu segmen kulik. Jadi kita membahas project-project yang memang kalian request untuk dibahas. Nah, di kesempatan kali ini ada salah satu subscriber yang beberapa hari ini ada komentar, "Bang, tolong bahas token kargo." Jadi kita akan bahas token kargo ya, karena sebelumnya gue juga nggak pernah dengar tentang kargo, dan akhirnya gue melakukan pengecekan. Jadi sebenarnya kargo itu apa sih? Nah, tapi sebelum gue bahas apa itu kargo, gue harus kasih disclaimer dulu bahwa di sini tidak ada ajakan menjual atau membeli. Semua harus melakukan analisa kembali, harus do your own research. Oke, langsung aja kita mulai ke diskusi atau sharing tentang Cardano Gold ini kargo. Nah, kalau teman-teman lihat, kargo itu Cardano Gold ya. Nah, ini kita bisa lihat sih. Jadi, sebenarnya sekarang kita harus tahu dulu, sebenarnya kargo itu apa sih? Nah, kargo ini, mereka ini ingin menjadi first store value built on Cardano. Jadi dia pengen menjadi salah satu yang pertama untuk menghadirkan store of value. Kalau teman-teman tahu, mungkin di dalam crypto sendiri store value yang paling number one ya Bitcoin gitu loh. Dia ini bisa dianalogikan ya pengen menjadi seperti Bitcoin seperti itu. Lalu di poin kedua, and the first on-chain cryptocurrency hedge fund. Nah, ini dia pengen menjadi yang, dan mereka mengklaim dirinya itu menjadi yang pertama on-chain cryptocurrency hedge fund. Kalau hedge fund sendiri bagi teman-teman yang nggak tahu itu seperti pengelolaan investasi lah seperti itu. Cuman menurut gue secara pribadi kurang setuju sih sama mereka yang pertama, karena sebenarnya kalau di network-network lain itu udah ada existingnya. Nah, kita sekarang langsung lanjut ya. Kita lihat lagi ke ini. Total supply-nya 10 juta tokens. Sebenarnya 10 juta tokens itu tergolong sedikit ya, bisa dibilang sedikit. Dan mereka ini sepertinya mereka low total supply dan juga decrease due to monthly token burning. Jadi mereka mengambil intake token seperti BNB. Jadi mereka modelnya deflationary. Jadi ada pembakaran. Tapi gue sampai sekarang masih belum nangkep nih. Selain daripada 2 poin di atas, kenapa mereka melakukan deflationary? Karena banyak sekali orang tuh yang memang beranggapan bahwa oke, kalau tokennya dibakar, di burn, itu sebenarnya akan meningkatkan value ya, pada dasarnya akan meningkatkan value kalau misalnya dari tokennya sendiri itu punya utilitasnya. Nah, tapi kita lihat nih. Oh, sekarang cargo level itu udah di 9.960.000. Nah, tadi gua ada cek di salah satu em, address yang di burn-nya itu. Ini kurang lebih udah yang di burn sih udah ada 60.000 nih di address yang di burn ini. Jadi mestinya sudah update sih, tapi nggak tahu kenapa ini belum diupdate. Nah, ini seperti yang mereka mention ya. Mereka mention apa namanya? Mau jadi store of value, terus juga first on chain hedge fund. Coba kita lihat lagi. Oh, mereka mau kasih kita penekanan bahwa mereka mau meng-counter traditional cryptocurrency hedge fund. Karena mungkin barriernya agak tinggi. Sebenarnya sih memang sih, kalau misalnya kita ngomong hedge fund, biasanya ada benchmarking yang cukup tinggi. Mereka pengen menjadi hedge fund yang cukup ramah lah bisa dibilang. Tapi kita coba lihat lagi. Build on Cardano, governance, burning, buyback, staking. Jadi mungkin nanti kedepannya mereka akan ada staking. Nah, daripada lama-lama, kita langsung lihat aja ke white papernya ya mungkin ya. Nah, ini langsung kita lihat ke white papernya. Cardano Gold, white paper. Langsung aja. Mereka total supply 10 juta. Cardano Gold ini kurang lebih point out. Mereka mau mempoint out bahwa mereka mau menjadi store of value gitu ya. Seperti yang tadi di awal gue sampaikan, seperti Bitcoin gitulah anggapannya. Nah, terus mereka juga emphasize, menekankan di bagian hedge fund. Oh, lalu juga ada governance. Jadi seperti Cardano ya, bisa beranggapan seperti itu, memang bisa mungkin nanti melakukan voting. Nah, ini bagian yang menarik sih di bagian tokenomics ya. Kenapa tokenomics ini cukup menurut gua harus kita perhatikan, karena pada dasarnya semua orang itu bisa bikin token atau koin, tapi
kalau memang mereka ingin meng-create value dari situ, harus sangat diperhatikan dari segi tokenomics-nya. Nah, kalau tadi teman-teman ikutin, di bagian awal kan mereka mention bahwa token itu ada 10 juta. Ini mereka bagi ke Cardano Gold Treasury, team member, liquidity, dan beberapa ada juga ambassador, staking, dan public distribution. Sebenarnya kalau gue lihat dari tokenomics secara sederhana sih gue kurang suka ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tim yang memang yakin dengan project ya, biasanya alokasi untuk tim membernya cukup tinggi. Nah juga 40% public distribution. Gua kalau yang dari gua tadi ada baca-baca sekilas, mereka itu melakukan distribusinya itu melalui DEX ya, dari Sunday dan sebagainya. Sebenarnya kayak dengan approach seperti itu menurut gue itu nggak benar-benar desentralisasi ya. Jadi itu yang mungkin gue agak ragu di bagian sana. Coba mungkin kita lihat apakah ada vesting. Dan sepertinya dari tokenomics ini mereka nggak mention bagaimana mereka akan melakukan vesting. Apa sih yang dimaksud dengan vesting itu? Jadi kalau misal teman-teman tahu, token itu biasa ada yang namanya di lock dulu untuk beberapa waktu. Sambil itu developernya melakukan pengembangan dalam produk yang memang mereka ingin keluarkan nanti. Gunanya supaya apa? Supaya orang tuh nggak dumping tokennya itu. Cuman dari sini gue nggak lihat sih ada informasi tentang vesting itu. Coba kita lihat lagi. Ini ada buyback strategi. Terus staking ya, staking pada umumnya supaya dapetin passive income. Kurang lebih sih nggak terlalu banyak informasi yang ini. Coba kita lihat ke ini ya. Di websitenya tadi, itu gue sebelum ini gue ada kulik-kulik ya. Untuk address-nya, jadi gue ngecek nih di Cardano Scan. Jadi di website itu mereka kasih lihat untuk policy ID ini. Jadi total balance-nya itu 9,21 M yang ada di wallet ini nih, di wallet ini. Sedangkan di white paper ini mereka ada info bahwa 40% itu beredar public distribution. Sedangkan di sini 9,21 ini di wallet ini, dan kalau kalian cek wallet ini nih, wallet ini 9,2 juta 9,200.000 ini di wallet yang tadi ini, dan di sini ada NFT juga. Menurut gua sebenarnya agak off ya, karena biasanya pada umumnya kalau misalnya kita ngomong token gini, biasa tuh mereka dedicated satu wallet yang memang khusus. Dan ini juga bertolak belakang dengan apa yang mereka mention, public distribution 40%. Sekarang berarti distribusinya masih kecil, dan kita juga nggak tahu berapa banyak sih yang udah terdistribusi. Karena menurut gue itu salah satu faktor yang cukup penting. Makanya fasting itu sangat penting. Kita nggak tahu sekarang 40% ini yang beredar udah berapa, dan berapa aja yang maksudnya udah ter-unlock. Kita nggak tahu apakah coin dari team member yang unlock dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi di bagian ini udah kita bahas. Nah, ini kurang lebih mereka ada juga informasi tentang burning ya. Jadi deflationary, gue juga kurang paham tujuan dari mereka burning ini 1% supply, dan 1% supply ini ambilnya dari mana, itu juga gue kurang paham. Karena biasanya kalau misalnya kita ambil dari analogi Binance, BNB, mereka akan melakukan buyback, dan buyback itu yang akan di burn. Kalau ini gue juga kurang tahu mereka melakukan buybacknya ini apakah untuk melakukan buyback dan burning. Ini juga kurang clear. Tapi kalau misalkan dari point out sini, nanti mungkin bisa ada konsensus. Jadi kita bisa lihat terkait untuk buyback strateginya, untuk repair chasing cargo dan sebagainya. Tapi dari sampai sini kurang jelas sih. Gue masih kurang paham juga alokasinya itu dari mana. Kalau kita lihat dari website, kurang lebih sih ini mereka ada kasih free Cardano NFT untuk cargo holder. Kelihatannya sih cukup aktif ya. Tapi kalau misalkan dari pengalaman gue merasa project ini nih semacam project jatuhnya project semacam yang anak-anak, misalkan kalau misalnya teman-teman main tuh di Binance Smart Chain banyak banget project yang tipenya seperti ini gitu loh. Apalagi dengan cara mereka melakukan deflation nih, pembakaran, itu menurut gue agak off juga.
Karena kalau misalnya kita berkaca sama Cardano itu di dalam salah satu podcastnya si Charles Hoskinson, dia ada mention bahwa Cardano tidak akan melakukan burning. Tapi di sini approach yang diambil adalah deflationary, makanya gue juga kurang paham apakah mereka mengikuti filosofi Cardano atau tidak gitu. Nah, jadi kurang lebih pembahasannya sampai ini aja. Kembali lagi ke keputusan teman-teman. Menurut teman-teman apakah ini oke atau enggak? Karena balik lagi ini kan perspektif ya. Semua orang bisa punya pandangan yang berbeda dalam melihat sebuah project. Tapi secara gue pribadi, gue masih belum menemukan utilitas dari kargo ini sendiri. Kegunaannya untuk apa gitu. Selain daripada untuk mereka mention hedging sama store of value. Karena kalau misalkan gue secara pribadi, kalau ditanya lebih baik coin untuk store of value, ya pasti preferensinya orang-orang mestinya ke Bitcoin gitu. Paling itu aja sih. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau masih kurang jelas dan feedback, boleh tulis di komentar.